Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kelas 8, Sekolah Menengah Pertama, halaman 200, Kurikulum Merdeka Belajar. Edisi buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ke-6, yaitu struktur bumi dan perkembangannya. Kita akan membahas pada bagian mari uji kemampuan kalian, dibahas secara lengkap pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 200, buku mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari uji kemampuan kalian. Yang pertama, deskripsikanlah hubungan antara gunung berapi dan gempa bumi. Maka pembahasannya adalah hubungan antara gunung berapi dan gempa bumi sangat erat karena keduanya seringkali berkaitan dengan aktivitas tektonik kerak bumi. Gempa vulkanik dan tektonik. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi akibat aktivitas magma di dalam gunung berapi. Gempa ini biasanya terasa hanya di sekitar gunung berapi dan bisa menjadi indikator akan terjadinya letusan. Gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik dan dapat memicu tekanan pada ruang penyimpanan magma dalam gunung berapi, yang pada akhirnya bisa menyebabkan erupsi. Pengaruh gempa terhadap gunung berapi. Yang pertama, gempa bumi dapat memengaruhi aktivitas gunung berapi. Bahkan dapat memicu letusan jika gunung berapi tersebut sudah berpotensi akan meletus. Yang kedua, gempa dapat terjadi sebelum, saat, atau sesudah gunung berapi meletus. Dan aktivitas kegempaan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas vulkanik dari gunung api itu sendiri. Jadi, secara umum, banyak gunung berapi yang terletak di zona batas lempeng tektonik, tempat lempeng-lempeng tersebut bertemu atau berinteraksi, yang menjadikan daerah tersebut rawan terhadap gempa dan gunung meletus. Soal yang kedua. Bayangkan jika di daerah tempat tinggalmu ada sebuah gunung berapi yang terlihat menunjukkan aktivitas erupsi dalam beberapa hari ke depan. Sebagai seorang seismolog, kamu harus membuat presentasi untuk menjelaskan kepada para kepala desa agar masyarakat di sekitar gunung berapi segera mengungsi. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Sebagai seismolog, saya akan menyiapkan presentasi yang informatif dan mudah dipahami untuk para kepala desa. Kerangka presentasinya. Jadi ketika akan presentasi, kita membuat sebuah konsep untuk kerangka presentasinya. Judul presentasinya adalah persiapan menghadapi potensi erupsi gunung api.
pendahuluannya adalah penjelasan singkat tentang situasi saat ini dan pentingnya pertemuan ini. Artinya pertemuan untuk mempresentasikan mengenai aktivitas erupsi agar masyarakat di sekitar gunung berapi itu segera mengungsi. Yang kedua adalah tujuan presentasi. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang aktivitas gunung berapi dan langkah-langkah evakuasi. Selanjutnya untuk presentasi, bagian yang pertama adalah pemahaman tentang gunung berapi. Yang pertama, pengenalan gunung berapi dan jenis-jenis erupsi. Kemudian, penjelasan tentang tanda-tanda aktivitas erupsi yang meningkat. Pada bagian 2-nya adalah hubungan antara gempa bumi dan erupsi. Yaitu menyajikan data terkini tentang aktivitas seismik di sekitar gunung berapi. Yang keduanya adalah bagaimana gempa bumi dapat menjadi indikator erupsi yang akan datang. Kemudian pada bagian yang ketiga, pada presentasi tersebut adalah langkah-langkah keselamatan. Yang pertama, isi dari langkah-langkah keselamatan adalah zona-zona bahaya dan area yang harus dihindari. Yang kedua adalah rencana evakuasi dan rute-rute yang aman untuk mengungsi. Serta yang ketiga adalah tempat-tempat penampungan sementara yang telah disiapkan. Bagian yang keempat, isinya adalah peran kepala desa. Pada bagian 4 ini berisi, yang pertama adalah komunikasi dengan warga dan penyebaran informasi. Kemudian, koordinasi dengan tim penanggulangan bencana dan relawan. Serta selanjutnya adalah persiapan logistik dan kebutuhan dasar untuk pengungsi. Selanjutnya pada bagian presentasi itu adalah pada bagian penutup. Bagian penutup ini berisi penekanan pada pentingnya kerjasama dan kesiapsiagaan. Kemudian tanya jawab untuk menjawab kekhawatiran atau pertanyaan dari para kepala desa. Pada presentasi tersebut juga kita menambahkan lampiran sebagai data pendukung. Isi lampiran adalah peta daerah rawan bencana. Dan yang kedua adalah daftar kontak penting untuk situasi darurat. Demikianlah pembahasan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 halaman 200 kurikulum Merdeka Belajar. Bagian mari uji kemampuan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.